Selamat datang di Podcast Mina, tempat bercengkrama ringan bersama sahabat Mina Poli di seluruh Indonesia. Setiap episode akan menemani kamu menyelami lebih dalam kekayaan perikanan, menggali insight baru budidaya, dan membawa kamu mengikuti arus perubahan aquaculture. Bersiaplah, karena kita akan memasuki dunia baru. Halo sahabat Mina Poli, saya Larasati sebagai host Podcast Mina. Spesial di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, Mina Poli membuat campaign Merdeka Berbudidaya. Nah, untuk itu episode kali ini nih, kita akan mendengarkan langsung pendapat para tokoh aquaculture mengenai Merdeka Berbudidaya itu sendiri. Yuk kita simak pendapat yang pertama dari Sekjen Masyarakat Aquaculture Indonesia, Insinyur Denny D. Indrajaya, yang akan dipandu oleh Pak Ruli. Halo semuanya, kali ini saya bersama dengan Sekjen Masyarakat Aquaculture Indonesia, Bapak Denny Indrajaya. Pak Denny, bulan ini kita akan memperingati kemerdekaan yang ke-75. Nah, kita sedang campaign nih Pak, Merdeka Berbudidaya. Menurut Pak Denny sebagai Sekjen MAI, apa itu Pak Merdeka Berbudidaya? Menurut saya, Merdeka Berbudidaya adalah merdeka buat para pembudidaya untuk bisa berusaha membudidayakan ikan dengan sebebas-bebasnya, tapi dengan tetap mempengaruhi aspek keamanan pangan dan lingkungan. Yang kedua adalah merdeka untuk bisa berusaha seluas-luasnya tanpa ada hambatan atau kesulitan baik dari peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny, sehat selalu. Oke, kita lanjut ke pendapat yang kedua, itu ada dari tokoh aquaculture Indonesia yang sangat terkenal nih ya, yaitu Profesor Edward Danakusuma. Nah, kita simak langsung yuk pendapat beliau mengenai Merdeka Berbudidaya. Halo sahabat Mina Poli semuanya, kali ini kita bersama sesepuh aquaculture nih, tokoh aquaculture senior Indonesia, Profesor Edward Danakusuma atau yang biasa dipanggil Pak Dani. Silakan Pak Dani, karena bulan ini kan memperingati Hari Kemerdekaan nih Pak, tanggal 17 Agustus yang ke-75. Menurut Pak Dani, apa arti Merdeka Berbudidaya? Baik, Merdeka Berbudidaya itu adalah suatu cara berpikir. Kita itu sebetulnya punya kebebasan untuk memilih apa saja yang kita bisa budidayakan, terutama hewan-hewan air. Nah, kemudian dari situ kita pilih hewan air apa ini yang orang belum lakukan, lalu kita lakukan, kita cari teknologinya sampai berhasil. Setelah itu kita jadikan uang. Jadi inti terakhirnya kita merdeka mencari uang, kira-kira begitu. Nah, dari situ misalnya sebagai contoh, orang saat ini belum ada yang membudidayakan cumi-cumi. Kita sudah mulai berpikir suatu saat cumi-cumi ini akan habis. Untuk itu kita harus melakukan budidaya supaya nanti suatu saat pada saat cumi-cuminya habis, kita sudah bisa menghasilkan cumi-cumi. Jadi kita merdeka, kita punya kemerdekaan untuk membudidayakan hewan-hewan air yang tadinya tidak ada, kita carikan teknologinya. Biasanya dengan ketekunan itu bisa berhasil. Nah, saya sudah pengalaman tahun 92, sekian tahun yang lalu, itu membudidayakan cumi-cumi. Jadi dengan mencari telur yang ada di alam, itu kita tetaskan. Nah, pada saat itu tantangannya adalah semua larva yang menetas itu mati semuanya. Setelah 2 tahun kemudian, kami berusaha keras tidak juga ketemu, tapi secara kebetulan ketemu.
pakan yang biasa kita beri adalah kutu air yang ukurannya sangat kecil untuk ikan, untuk hewan-hewan air lainnya. Ternyata cumi-cumi sangat berbeda. Saya kasih makan, nggak sengaja juga, dikasih makan pakan anak-anak ikan yang lebih gede dari dia. Ternyata dia bisa tangkap dan dia bisa makan. Akhirnya 99% anak cumi-cumi tadi hidup dan membesar. Bahkan sampai sudah 2 generasi. Itu salah satu contoh kalau kita merdeka berpikir, akhirnya merdeka berbudidaya, jadi akhirnya kita mendapatkan sesuatu. Ini contoh-contoh kecil aja. Tapi dengan demikian kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Yang penting niat kita dan ketekunan kita. Saya kira itu. Baik. Merdeka berbudidaya. Baik Pak, merdeka berpikir, merdeka berbudaya. Terima kasih Pak Dhani. Sama-sama.